Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi dengan NIM 0543207772. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul presentasi perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Presentasi kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas 2 media teknologi. Sebelum mendalami lebih dalam hubungan perpustakaan dan era digital, marilah kita memahami apa itu perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan tertentu yang disusun dengan tata susunan tertentu dengan tujuan dibaca atau disiarkan informasinya kepada pengguna. Nah, inilah yang membedakan perpustakaan dengan toko buku. Perpustakaan menyediakan informasi berupa buku atau terbitan untuk dibaca, sementara toko buku itu menyediakan terbitan itu untuk dijual. Setelah kita mengetahui apa itu perpustakaan, marilah kita mencoba memahami fungsi-fungsi adanya perpustakaan di masyarakat. Fungsi pertama adalah fungsi simpan karya, yakni perpustakaan di sini memiliki wewenang untuk menyimpan seluruh karya masyarakat, baik dari terbitan daerah, nasional maupun internasional, baik itu bentuknya cetak, non cetak maupun digital. Fungsi kedua dari perpustakaan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Fungsi informasi ini digunakan atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Yang ketiga ada fungsi pendidikan. Dalam hal ini, perpustakaan mendukung atau menyokong sistem pembelajaran pada institusi pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, yang digunakan untuk menyediakan referensi informasi untuk sarana pembelajaran maupun sarana penelitian. Yang keempat ada fungsi rekreasi. Ternyata perpustakaan selain memberikan pembelajaran bagi masyarakat, juga memberikan hiburan kepada masyarakat melalui penyediaan koleksi-koleksi non-fiksi semacam novel maupun penyediaan koleksi non cetak seperti penghadiran video-video edukasi yang menarik untuk ditonton. Yang terakhir ada fungsi kultural. Dalam hal ini perpustakaan menjadi media penyimpanan dan pelestarian kesusastraan lama ataupun prasasti-prasasti yang merupakan warisan kebudayaan suatu bangsa maupun negara. Perpustakaan juga memiliki peran di masyarakat. Perpustakaan sangat berperan penting dalam membentuk dan memajukan masyarakat informasi. Adapun pengertian masyarakat informasi adalah masyarakat dalam mendiseminasikan, mengolah atau menelusuri informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ciri-ciri utamanya adalah masyarakat menganggap bahwa informasi adalah sumber daya yang penting dan berpengaruh besar dalam semua aspek kehidupan. Agar hal tersebut terwujud, maka perpustakaan berperan dalam: pertama, menyediakan koleksi media dan informasi; kedua, menyediakan akses internet; ketiga, mengadakan pelatihan literasi informasi; keempat, menyediakan layanan referensi dan bimbingan perpustakaan; dan yang terakhir adalah melakukan promosi dan kemitraan perpustakaan. Setelah mengetahui fungsi dan peran perpustakaan, maka kita mengetahui bahwa ada kaitannya antara perpustakaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Di masa ini, kita telah mengalami yang dinamakan era digital. Apa itu era digital? Era ini adalah fase dalam sejarah perkembangan teknologi ketika adanya peralihan dari teknologi mekanik analog seperti TV analog, radio analog yang menggunakan sinyal-sinyal analog
ataupun peralatan-peralatan mekanik yang tidak didasarkan pada penggunaan robotika, menuju ke penerapan teknologi-teknologi elektronik digital yang mengutamakan penerapan aplikasi-aplikasi perangkat lunak, yang mana fenomena peralihan ini berpengaruh sekali pada hampir semua bidang kehidupan manusia. Hal-hal yang bisa kita sadari dari perkembangan era digital ini adalah munculnya perkembangan teknologi komputasi atau komputer, lalu munculnya perkembangan internet dan beragam aplikasinya, lalu adanya kecerdasan buatan, kendaraan otonom, robotika, dan sebagainya. Perkembangan era digital di tengah-tengah masyarakat juga mempengaruhi perkembangan perpustakaan, yakni perpustakaan mengalami disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah istilah yang menggambarkan bahwa adanya terjadi perubahan yang besar dan mendadak dari suatu institusi semacam perpustakaan ini akibat munculnya teknologi atau inovasi baru. Dalam hal ini adalah kemunculan teknologi-teknologi digital seperti adanya internet dan komputer. Adapun perubahan-perubahan akibat disrupsi ini adalah melambungnya harga-harga sumber informasi, dalam artian bahwa pengembangan koleksi perpustakaan akan mengalami kesulitan akibat harga informasi yang semakin mahal. Selain itu, munculnya pilihan akses media informasi yang semakin beragam. Salah satunya adanya internet yang membuat atau memiliki kemampuan dalam hal menyediakan informasi secara cepat dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Lalu akibat adanya melambungnya harga-harga sumber informasi dan munculnya pilihan akses media informasi yang semakin beragam, membuat pemustaka ini kebutuhan dan pemanfaatan sumber informasi konvensional semacam buku-buku cetak menuju pemanfaatan koleksi-koleksi ataupun buku-buku yang berbentuk digital. Perubahan-perubahan di era digital yang sudah saya jelaskan itu membuat perpustakaan mau tidak mau mesti beradaptasi dan melakukan inovasi, yakni dengan memunculkan yang namanya perpustakaan digital, yang berfungsi sebagai langkah dalam menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini, lalu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka yang semakin berkembang, kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi dalam efisiensi dan efektivitas perpustakaan, lalu sebagai adaptasi dalam munculnya koleksi-koleksi digital, dan yang terakhir untuk bisa menjangkau semua kalangan. Lalu apa saja hal-hal yang mesti dirubah dalam institusi perpustakaan ini agar bisa mewujudkan perpustakaan digital? Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penguatan sumber daya manusia, dalam hal ini pustakawan maupun staf perpustakaan, yakni dengan melakukan atau mengadakan pelatihan kepada pustakawan profesional seperti pelatihan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Asosiasi Perpustakaan agar bisa dan mampu memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan digital. Yang kedua adalah melakukan penguatan pada sisi teknologi informasi dan komunikasi, yakni dalam hal ini adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perpustakaan, lalu mengembangkan perpustakaan digital baik dari segi fasilitas maupun infrastrukturnya. Maka untuk mewujudkan kedua penguatan tersebut diperlukan adanya penguatan organisasi yang dilakukan sebelumnya, yakni menguatkan peran dan dukungan pemerintah maupun organisasi yang menaungi perpustakaan itu sendiri untuk mendukung penuh dalam hal pendanaan maupun penyediaan infrastruktur dalam pengembangan perpustakaan digital. Dalam mewujudkan transformasi perpustakaan ini yang dari konvensional menuju ke digital bukanlah hal yang mudah. Ada beragam tantangan yang mesti dihadapi oleh perpustakaan, yakni
Pertama adalah tingkat kompetensi sumber daya manusia yang beragam, ada yang rendah dan ada yang tinggi, mengenai adaptasi terhadap fasilitas-fasilitas perpustakaan digital. Sehingga pustakawan perlu berlatih dan beradaptasi pada fasilitas maupun layanan yang berbasis teknologi digital secepat mungkin. Yang kedua, rawan tindakan cybercrime. Dengan kemudahan internet sekarang memudahkan setiap atau bahkan semua orang untuk mengakses informasi, sehingga data-data pribadi yang disimpan di komputer maupun database itu mudah dibobol atau dicuri, yang ditujukan untuk hal-hal yang tidak baik atau melawan hukum, sehingga diperlukannya adanya proteksi keamanan dari perpustakaan itu sendiri. Yang ketiga adalah masalah hak cipta. Keberadaan teknologi digital seperti internet memudahkan seseorang untuk menyebarkan karya-karya yang sebenarnya dilindungi hak ciptanya. Namun karena kemudahan teknologi membuat mereka secara sadar maupun tidak sadar menyebarkan karya-karya tersebut dengan dilandasi keuntungan pribadi. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menyediakan payung hukum berupa undang-undang untuk menyelamatkan ataupun melindungi hak-hak cipta masyarakatnya. Selain itu, perpustakaan bisa berbuat dengan melakukan pengaturan-pengaturan pada sistem informasi perpustakaan digital yang ia kembangkan untuk tidak bisa menyalin, mengcopy paste ataupun menyebarkan informasi yang terkandung dalam koleksi digitalnya. Yang terakhir adalah anggaran. Dalam membangun infrastruktur dan fasilitas perpustakaan digital tidaklah sedikit anggaran yang dibutuhkan, sehingga perlu adanya dukungan yang kuat dan penuh dari organisasi yang menaungi perpustakaan itu sendiri maupun pemerintah. Meskipun perpustakaan digital memiliki berbagai tantangan, ternyata perpustakaan digital juga menyuguhkan peluang yang besar untuk perkembangan perpustakaan, yakni kemudahan akses informasi. Pemanfaatan internet membuat koleksi perpustakaan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya juga dapat mempercepat proses temu kembali informasi. Adanya sistem retrievasi yang secara digital dengan fitur mesin-mesin pencari membuat penelusuran informasi dan koleksi lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Contohnya adalah kemunculan e-katalog yang bisa mencari informasi hanya dengan kata kunci. Peluang terakhir adalah peluang yang paling penting, yakni adalah menyelamatkan kandungan informasi koleksi perpustakaan lama, yang mana koleksi perpustakaan lama ini masih bentuknya cetak, sehingga mudah sekali mengalami kerusakan apabila tidak ditangani secara benar. Maka dengan adanya pengalih mediaan dari konvensional ke digital ini diharapkan berpeluang dalam menyelamatkan kandungan informasi di dalam koleksi lama, sehingga bisa dapat dibaca atau dipakai oleh pemustaka dalam waktu atau jangka yang panjang. Peluang-peluang inilah tentu dimanfaatkan oleh perpustakaan dalam menciptakan atau mengembangkan teknologi-teknologi yang membantu operasional perpustakaan. Di antaranya adalah contohnya adalah sistem manajemen otomasi perpustakaan. Dalam hal ini, sistem ini membantu perpustakaan dalam manajemen pekerjaan-pekerjaan di perpustakaan seperti sirkulasi, peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, maupun pengadaan bahan pustaka dan sebagainya. Contohnya adalah SLIM yang dipakai di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Selanjutnya adalah perpustakaan digital. Adalah perpustakaan yang
menyediakan koleksi-koleksi digital dengan memanfaatkan teknologi-teknologi digital sekarang ini. Berdasarkan ketersediaan koleksi digital di perpustakaan, membuat perpustakaan digital dibagi menjadi dua, yakni pertama perpustakaan digital yang menyediakan seluruhnya koleksi digital, dan yang kedua adalah perpustakaan digital yang menggabungkan antara koleksi konvensional dan koleksi digital yang dinamakan perpustakaan hibrida. Contohnya adalah perpustakaan digital milik Universitas Terbuka yang bisa diakses baik secara fisik di Jakarta maupun secara digital dimanapun melalui aplikasi smartphone atau komputer. Selanjutnya ada teknologi RFID atau kepanjangan dari Radio Frequency Identification, yang merupakan teknologi yang menggunakan atau memanfaatkan gelombang radio untuk melacak keberadaan suatu objek tanpa menyentuh langsung objek tersebut. Hal ini bisa diterapkan di perpustakaan dalam hal inventarisir bahan-bahan pustaka maupun penelusuran bahan pustaka secara cepat. Penerapan RFID ini sudah banyak dilakukan di perpustakaan-perpustakaan luar negeri, namun untuk di perpustakaan di Indonesia masih sedikit yang menerapkannya. Salah satunya adalah Perpustakaan Nasional. Selanjutnya adalah perpustakaan online, teknologi perpustakaan yang menyediakan koleksi-koleksi digital perpustakaan melalui teknologi internet. Dalam hal ini pemustaka mesti mengaksesnya menggunakan internet melalui aplikasi-aplikasi perangkat lunak yang hanya bisa diakses secara online seperti aplikasi iPusnas milik Perpustakaan Nasional. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung presentasi. Penjelasan mendalam mengenai hubungan perpustakaan di era digital ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa perpustakaan itu ternyata berkembang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di era digital ini demi menjalankan fungsi dan peranannya membentuk masyarakat informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya teknologi perpustakaan seperti sistem manajemen perpustakaan, perpustakaan digital, RFID, dan perpustakaan online. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saya menyarankan agar pemerintah mesti memberikan dukungan baik berupa dana, fasilitas maupun pelatihan sumber daya manusia agar perpustakaan bisa bertransformasi mengikuti perkembangan era digital. Adapun materi yang saya buat ini berdasarkan daftar pustaka sebagai berikut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendengarkan dan menyimak materi saya. Akhir kata, salah kilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.